Tanggapan warga Solo terhadap gerakan Adili Jokowi. 1. Untuk yang melakukan vandalisme dengan mencoret-coret fasilitas umum. Kalau ketangkap tidak perlu dipidanakan. Jangan dipenjara. Kasihan orang-orang kecil, hanya orang suruhan. Cukup dihukum dengan diminta menghapus dan mengecat kembali seperti semula fasilitas yang telah dikotori, ditambah hukuman sosial dengan membersihkan fasilitas umum di kampung pelaku tinggal. 2. Untuk yang melakukan demo secara langsung. Dibiarkan saja, jadikan saja tontonan. Kan juga demonya tidak berpengaruh apapun. Kasihani juga mungkin terpaksa melakukan karena butuh penghasilan tambahan. Kalau dapat uang lelah per orang Rp100.000, kan lumayan juga. Kalau yang demo 100 orang, berarti ada uang lelah 10 juta yang masuk ke Solo. Hitung-hitung nambah perputaran ekonomi di Solo, ditambah lagi penjual bendera, dan pembuat MMT di Solo juga akan mendapat keuntungan. Siplah yang penting damai. 3. Untuk yang menuntut lewat media sosial, terutama YouTube. Kalau ada waktu dan paket data kita masih lumayan, bolehlah kita tonton. Untuk pembelajaran, kita akhirnya tahu ketidaksukaan itu dapat menimbulkan kebencian, dan kebencian itu dapat membuat orang pandai dan hebat menjadi tidak rasional, dan nampak imut tingkah lakunya. Contoh 1. Mbah Amin Rais. Kasihai, semakin sepuh semakin nampak seperti orang bingung. Hobinya selalu menentang presiden yang menjabat tidak pernah hilang. Zaman Orde, Mbah Amin Rais adalah tokoh penentang Pak Harto. Zaman Pak Habibie juga begitu, walau Pak Habibie termasuk presiden yang sukses membawa transisi reformasi, tetapi ditentang juga. Pertanggungjawaban Pak Habibie di MPR ditolak. Zaman Gus Dur dijatuhkan. Zaman Ibu Megawati juga ditentang. Zaman Pak SBY juga begitu. Apalagi zaman Pak Jokowi, tingkah Mbah Amin semakin menjadi-jadi. Cuma zaman Pak Prabowo sepertinya cukup takut jadi penantang, atau Mbah Amin belum kumat saja. Duna, Refli Harun, Roy Suryo, Said Didu, Abraham Samad, dan kawan-kawan. Umumnya mereka ini adalah mantan pejabat. Refli Harun pernah jadi staf ahlinya Pak Jokowi, pernah jadi komisari BUMN, tetapi akhirnya dipecat. Roy Suryo, dulu dialah yang nyopiri Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta saat Pak Jokowi nyalon gubernur, mantan menteri juga era Pak SBY. Sempat bikin heboh ketika sudah tidak dijadikan menteri lagi. Barang-barang rumah tangga di rumah kementerian banyak yang dibawa pulang ke Yogyakarta, sampai ditagih KPK untuk dikembalikan. Karena itu sering diolok-olok panci-panci, mungkin ada panci yang ikut dibawanya pulang ke Jogja, padahal itu inventaris rumah kementerian. Melihat riwayatnya yang seperti itu, nampaknya ini adalah barisan orang sakit hati, mantan pejabat yang ingin tetap eksis tetapi tidak dipakai pada zamannya Pak Jokowi. Atau pernah dipakai tetapi kemudian dipecat. Kalau aktif di medsos sebagai penentang Pak Jokowi, wajar saja. Kebutuhan untuk tetap tampil eksis perlu disalurkan, apalagi juga butuh penghasilan pengganti menjadi YouTuber.